A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati ngurus DKM Masjid Al Hidayah serta jajarannya, bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pagi hari ini bisa berkumpul melaksanakan salat subuh di pagi yang dingin ya Pak ya. Dingin, ada AC-nya soalnya. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita masih membahas tentang surat Al-Adiyat ya. Bagian yang kedua apa ketiga Pak? Dua ya. Baik. Kita untuk lebih berkahnya kita baca bareng. Ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
khabir. Ini terjemahnya. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Kemudian fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu-debu. Wasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kemudian innal insana li rabbih lakanud, sungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya dia sangat bakhil, sangat cinta dengan hartanya. Makanya harta di sini disebut khair. Khair itu harta, kebaikan harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di alam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir, sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Ini sudah. Nah, pagi hari ini bagian kedua kita fokus ke 5 ayat pertama, terus apa hubungannya dengan ayat berikutnya. Di 5 ayat pertama itu secara spesifik Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan tentang kuda perang, dan makanya sebagian mufassirin menafsirkan bahwa ayat ini turunnya di Madinah, karena Madinah itu ya tempat ketika perang dibolehkan dalam agama Islam, sementara saat Nabi berdakwah di Mekah belum. Kemudian juga khilaf antara Ali bin Abi Thalib, perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas tentang makna al-adiyat. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, al-adiyat itu adalah unta, sedangkan menurut Ibnu Abbas itu adalah kuda, meskipun akhirnya Ibnu Abbas dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib. Sini, tadi ada orang nanya, katanya kamu bilang bahwa al-adiyat itu kuda. Iya. Siapa bilang al-adiyat itu kuda? Al-adiyat itu unta. Kenapa? Dulu waktu ayat ini turun di Mekah belum banyak unta. Dulu alat transportasi membawa jamaah haji dari Arafah, Muzdalifah itu adalah unta, bukan kuda. Ya udahlah, saya ikut pendapatmu. Ini Abdullah bin Abbas itu ngalah orangnya, lebih kepada seniornya Ali bin Abi Thalib. Artinya perbedaan di antara para sahabat juga ada, cuman santai aja, nggak sampai marah-marahan, nggak sampai tegur, nggak sampai left group. Nah, sekarang musim left group, beda dikit left group. Terus nggak mau tegur-teguran, biasa aja beda mah ya. Yang penting agamanya masih sama, ibadahnya sama. Nah, kita lanjut. 5 ayat pertama ini menceritakan bagaimana sifatnya kuda yang berlari kencang. Wal 'adiyati dhabha, kuda yang berlari kencang. Kita bisa bayangkan gimana kencangnya kuda itu berlari sampai kemudian ya nafasnya terengah-engah. Fal muriyati qadha,
Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya, berarti benturan antara sepatu kuda dengan tanah atau batu, berarti sangat kencang, kayak palu dan paku ketika benturan kencang itu memercikan api. Begitu juga kuda. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Ini kenapa rahasianya harus pagi, nggak siang aja? Ya, kenapa harus pagi nggak siang? Karena pada waktu pagi itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam perang waktu pagi itu pasukan-pasukan belum pada bangun. Tapi kuda itu dengan diperintah oleh tuannya, serang itu pasukan yang belum pada bangun, belum siap-siap. Ayo serbu. Kalau siang-siang mereka udah siap, sudah sarapan, sudah bikin kopi, ya kan, sudah makan dan sebagainya, siap menyambut musuh. Tapi pagi-pagi rata-rata belum siap. Tapi kuda ini tetap aja mau diperintah oleh tuannya, serang itu, cepetan, pagi-pagi. Fal mughirati subha, nyerangnya tiba-tiba lagi, nggak pakai aba-aba lagi, langsung serbu, langsung serang. Fa'atharna bihi naq'a, dan saking cepatnya itu debu-debu mengepul beterbangan. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerangnya itu, menyerbunya langsung ke tengah-tengah musuh, nggak dari pinggir, ngindik pelan-pelan, nggak, langsung hajar aja ke tengah. Itu beraninya kuda. Nah, kalau asumsinya kalau langsung ke tengah, di tengah-tengah musuh, kira-kira kuda itu bakal selamat apa mati? Ya, mati. Oke, 5 ayat ini spesifik menceritakan tentang kuda. Lalu apa hubungannya dengan ayat yang ke-6? Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ini menarik sekali ketika para ulama tafsir itu menyebutkan sifat-sifat kuda di 5 ayat pertama dikaitkan dengan ayat yang ke-6. 5 ayat pertama seolah-olah kita lagi dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diceritakan bagaimana kuda perang yang hebat. Ul adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Itu bercerita tentang kuda yang berlari, menerbangkan debu, memercikan api, menyerang di waktu pagi, menyerbu ke tengah-tengah musuh. Nah, sampai sini langsung. Sungguhnya manusia sangat ingkar. Apa hubungannya sih? Soalnya tidak nyambung. Ternyata di sini ada korelasi. Kuda Arab itu simbol kesetiaan. Kuda itu simbol kesetiaan kalau di Arab. Kalau di Barat simbol kesetiaan itu apa? Anjing. Anjing ya. Pelan-pelan ngomongnya. Ya. Anjing. Nah, itu kuda simbol kesetiaan, setia sama tuannya. Artinya manusia sejauh mana sih setianya sama Allah? Ya, sejauh mana setianya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sang kuda, ya, yang disuruh lari dengan kencang, ya, disuruhnya pagi-pagi, ya, orang belum siap-siap, dia udah cepat larinya. Terus disuruhnya bukan menyerang dengan pelan-pelan, tapi langsung ke tengah musuh. Nah, maka simbol kesetiaan, simbol ketaatan itu dimiliki oleh si kuda. Bahkan ketaatan itu yang dilakukan oleh kuda itu sampai ketaatan pada tahap kalau dia ngelakuin itu dia bakal mati. Itu tadi yang menyerang langsung ke tengah musuh. Ini pelajarannya buat kita. Jangan kalah sama kuda. Jangan kalah, karena kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya ini kok masih nggak taat. Malu kita sama kuda. Kalau ada teman nggak mau sholat, malu dong sama kuda. Kuda aja mau ngelakuin perintah Tuhannya, kamu enggak. Ini dia. Sekarang coba bayangkan, adakah perintah dalam agama ini
yang ketika dilakukan itu berbahaya buat manusia, ada nggak? Sholat ada nggak bahayanya? Sholat nggak ada bahayanya. Justru sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melabelkan perbuatan dengan nama fahsya kecuali perbuatan itu seburuk-buruknya. Contoh apa? Zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Fahsya jamak dari fahisyah, suatu yang buruk banget. Sehingga sebagian ulama usul fikih itu menyebutkan bahwa hukum dalam Islam itu kan 5 ya, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sebagian ulama usul fikih itu bilang bahwa hukum mubah itu kaitannya dengan tujuan, dan mereka menganggap bahwa hukum mubah itu nggak ada. Mubah itu nggak ada, karena mubah itu kaitannya dengan tujuan yang akan dia lakukan. Contoh makan, mubah apa aja sih? Makan, terus minum, apalagi olahraga, main sepedahan, pulang kampung, jalan-jalan, makan di gubuk gurame, kode. Terus apalagi ya? Pokoknya suatu yang enak lah, mubah boleh. Nah, itu sebagian ulama usul fikih bilang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena mubah kaitannya dengan tujuan. Contoh, orang makan. Ketika makan itu tujuannya adalah agar dia semangat buat qiyamul lail, sholat malam, semangat biar nggak lemes pas sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka makan itu hukumnya wajib. Ma yatawassalu ilal wajib fa huwa wajib. Apa yang menyalurkan ke wajib ya hukumnya wajib. Sebagian ulama ada yang pendapat seperti itu. Dan orang ketika melakukan sesuatu yang mubah, kata mereka, pada dasarnya dia sedang tarkul mungkarat, sedang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bayangkan kalau dia tidak melakukan sesuatu yang mubah itu, dia bisa jadi melakukan yang dilarang. Contoh, kita jalan-jalan sama keluarga. Ketika jalan-jalan sama keluarga itu makan, ya, sama anak bermain. Itu waktu kita di situ kita habiskan dengan keluarga, kan mubah, boleh. Ya. Kemudian kalau kita nggak jalan-jalan sama keluarga, bisa jadi saat itu kita lagi pesen PSK, bisa jadi pusat sate kiloan. Ya. Bisa jadi ketika kita nggak lagi jalan-jalan sama keluarga, lagi minum minuman keras, atau mesen narkoba, atau pergi ke tempat-tempat yang dilarang, bisa jadi. Maka begitu mudahnya para ulama usul fikih dulu tuh bilang, iya mubah itu tergantung tujuannya. Maka kita tidak boleh mencibir orang yang senangnya jalan-jalan, yang suka posting ke Raja Ampat, ke Spanyol, ke Cina. Cina lagi ramai, jangan ya, nggak boleh ya. Lagi jalan-jalan gitu, ya boleh saja, monggo silakan. Artinya mubah itu kalau dia nggak ngelakuin itu, bisa jadi dia ngelakuin maksiat. Selama tidak maksiat boleh. Maka Rasulullah SAW itu dalam aspek kehidupan beribadah, beliau memudahkan sekali. Ma khuyyira Rasulullah SAW amrayni illa ikhtara ahaduhuma aisarahuma ma lam yakun isman. Nabi kalau ada 2 urusan, ya, yang satu susah, yang satu gampang, Nabi milih yang gampang selama yang gampang itu bukan dosa. Itu Nabi. Makanya beragama itu mudah, jangan dipersulit. Jadi kalau ada orang, oh Islam itu susah banget, saya nggak mau masuk Islam, akhirnya orang nggak pada mau masuk Islam. Jangan sampai Islam dicitrakan sesuatu yang susah, sehingga orang mau masuk Islam, jadi mau dekat dengan Islam jadi takut. Ini kesalahan kita, bisa jadi menganggap Islam itu jadi susah. Maka ketika ada pertanyaan,
Ustadz, bagaimana hukumnya itu teman saya dia muslimah tapi belum menutup aurat dengan benar, dia belum mau pakai jilbab, belum mau pakai kerudung, apakah Islamnya nggak benar? Kira-kira kalau bapak-bapak ditanya kayak gitu mau jawab apa, Pak? Ya temannya muslimah lah, orang sholat, kadang sholat bareng itu dengan teman perempuannya. Kemudian kok dia nggak mau pakai kerudung ya, sedangkan temannya pakai. Terus pada saat itu kalau ditanya dengan pertanyaan seperti itu, apa hukumnya? Kira-kira bapak-bapak mau jawab apa? Apa hukumnya seorang perempuan yang rajin sholat 5 waktu tapi nggak mau pakai kerudung, nggak mau pakai jilbab? Haram, dosa, neraka gitu langsung? Kagak lah. Kita harus ngasih informasi yang utuh. Gini, berjilbab, ya menutup aurat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya sholat. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Ada. Ada nggak orang Islam yang nggak zakat? Ada. Ada nggak orang Islam yang nggak atau belum mau menutup aurat? Ya ada. Sehingga kewajiban dalam Islam itu sifatnya perintah. Kamu laksanain dapat pahala, kamu tinggalinnya berdosa. Dan kewajiban itu berbeda dengan syarat. Maka syaratnya masuk Islam itu bukan menutup aurat dahulu, tapi syahadat. Itu syaratnya. Seperti syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat kan menghadap kiblat, berwudu dan seterusnya. Maka kadang-kadang Islam ini menjadi berat ketika semua yang terkait dengan Islam itu disyaratkan menjadi syarat. Ini yang berat akhirnya. Padahal itu adalah perintah. Kalau perintah kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang nggak akan dikasih beban sampai dia mampu memikul beban itu. Maka kalau ada wanita muslimah belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, ya terus dikasih tahu, didakwahi, diajak dan sebagainya. Siapa tahu nanti kalau sudah jadi nenek-nenek baru pada mau. Ya, jadi kan sekarang kan fenomenanya gitu, masih muda masih ganjen-ganjen, ntar kalau udah punya cucu baru rapi banget gitu. Ya, seperti itulah manusia kadang sadarnya di ujung-ujung. Kayak Abu Sofyan, Hindun gitu ya, dulu gimana nggak bencinya sama Rasul, ujung-ujungnya mereka masuk Islam dan Islamnya juga bagus. Jadi jangan hanya melihat kondisi sekarang kita menjustifikasi orang, kamu mah nggak bener pakai tato, seneng mabuk dan sebagainya. Kita nggak pernah ngedoain. Ya dia akan dalam kondisi seperti itu. Ya, Abu Sofyan gimana awalnya sampai peristiwa perang Khandaq kan Abu Sofyan yang cabut duluan. Kalau anak-anak SMA, cabut yuk, ya cabut lah, biarin aja mereka pada perang, itu cabut, pergi tuh. Pemimpinnya pergi. Sampai bilang ke pasukan Ahzab, pasukan Ahzab, kalau bahasa anak, oke, gue cabut duluan ya, lu pada berantem dah sono gitu ya. Abu Sofyan pergi. Ya udah, pasukan Ahzab tuh akhirnya kocar-kacir. Ngapain pemimpin kita sudah pergi? Pada pergi. Suku Ghatafan pergi, orang Yahudi pergi, kemudian orang Mekah pergi. Udah, akhirnya perang Ahzab itu ya pergi. Khandaqnya ditinggalin. Kurbannya nggak banyak. Ya, perang mental doang. Kayak gitu. Nah, ini manusia. Maka terkait dengan itu solusinya apa kalau terkait dengan sifat mubah atau hukum mubah? Maka untuk menaikkan level kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mubahnya itu bernilai, jangan lakuin mubah karena hal itu mubah, tapi lakuin mubah itu untuk tujuan yang lebih tinggi. Saya makan enak ini biar sholat saya khusyuk, saya sahur biar puasa saya kuat ya, seperti itu. Kaitkan dengan ibadah, sehingga nanti kalau kita meninggal pada posisi itu, maka posisi kita adalah tujuan melakukan mubah itu karena Allah, karena ibadah. Cakep tuh jadinya. Jangan hanya, makan di sana ya, udah makan doang. Jangan, niatkan dalam hati. Ya, niatkan dalam hati untuk supaya fisiknya kuat. Yang senang sepeda, ada yang senang sepedahan di sini? Ya, ntar kita sepedahan bareng ke Gunung Mas, enak juga tuh. Ya kan, pagi-pagi.
kajian di sana. Atau kemana ya? Kemana biasanya jalan-jalannya? Hah? Ke Megamendung. Ya diatur aja lah, saya ikut aja. Enggak pakai kode langsung. Oke ya, ini dia. Maka kita lanjut tadi dari ayat 1 sampai 5 Allah deskripsikan kuda ya. Wal adiyati dhabha, kuda yang lari terengah-engah, fal muriyati qadha, yang memercikkan api di kakinya, fal mughirati subha, yang menyerang pada waktu pagi. Kemudian fa'asar nabihi naq'a, yang menerbangkan debu dari lari yang kencang itu. Fawasat nabi jam'a, dan langsung menyerang ke tengah-tengah. Itu lagi mendeskripsikan kuda yang begitu taat sama yang punya kuda itu. Terus innal insana li rabbihi lakanud, manusia kok nggak bisa ya seperti itu, manusia kok nggak bisa ya. Ini dia, ini rahasianya para ulama tafsir yang menyebutkan. Sehingga begitupun manusia sebagai makhluk, maka kuda juga sebagai makhluk, dan makhluk itu layaknya taat kepada Khalik. Khalik itu yang menciptakan. Maka ketaatan seorang makhluk itu tepatnya ya dia taatnya kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia menjadikan ketaatan selain kepada Al-Khaliq, namanya syirik, gitu aja. Makhluk sama makhluk posisinya sejajar ya, maka makhluk dengan makhluk itu sifatnya berinteraksi seperti layaknya seorang makhluk kepada makhluk yang lain. Tapi kalau makhluk kepada Allah sifatnya penghambaan. Jadi dia diciptakan Allah sebagai hamba, suruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kalau ada orang diciptakan sempurna, fisiknya bagus, nggak mau sholat, ini bahaya. Dia belum paham hakikat dia sebagai makhluk. Makhluk mah gimana, yang kayak catur kan, yang pegang caturnya nih lari sini ini sana, ya udah. Emang ada bidak catur dipindahin, oh nggak mau, geser sendiri kan, nggak ada. Dia pasti nurut sama tuannya. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti yang dinukil oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib Ad-Durriyah, dia pernah berucap sebuah syair ya, syair yang menunjukkan betapa senangnya Ali bin Abi Thalib itu menjadi hamba. Kafani izzan an akuna li rabban, cukup bagiku aku punya Tuhan, cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mencukupkan kehidupan manusia. Yang bisa mencukupi hidup manusia ya cuman Allah. Pekerjaan, kantor itu sarana. Yang mencukupkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa kata beliau? Wa kafani fakhran an takuna laka abdan, dan aku bangga kalau aku jadi hambanya Engkau yang maha tinggi, yang maha hebat. Itu bangga jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ini konsep apa ya namanya, ibadah cara orang zaman dahulu ya, meniadakan penghambaan kepada selain Allah, sehingga semua yang selain Allah itu ya sifatnya sejajar sebagai makhluk. Maka jangan sampai semua yang selain Allah itu berpengaruh kepada kita. Konsepnya seperti itu. Yang hanya boleh di atas kita hanya Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang sejajar ya makhluk ciptaan. Jadi kalau ada orang takut sama hantu, orang sama-sama makhluk ngapain takut? Ya, takut sama apa namanya,
Apa takut sama siapa, Pak? Sama bos. Ya takut secara wajar sih boleh, tapi kalau takut berlebihan sampai lupa sholat, ninggalin sholat, itu bahaya. Ya, seperti itu. Atau kita terpengaruh sama orang, terpengaruh sama makhluk. Ini orang kita ajak salaman dia nggak mau, ini orang kita baikin dia nggak mau, atau dia cuek. Ya ngapain kita terpengaruh sama makhluk kan gitu. Satu kisah ketika Imam Ahmad bin Hambal ya pernah dikerjain, orang bilang dikerjain sama seorang pemuda, yang pemuda itu ngerjain doang. Apa katanya? Satu hari Imam Ahmad bin Hambal itu dipanggil oleh pemuda ini, panggil suruh ke rumahnya. Imam Ahmad datang. Bayangin, Imam Ahmad guru besar, imam besar pada saat itu datang ke pemuda. Sampai ke rumah sang pemuda itu gak ngapa-ngapain. Sama pemuda itu, Imam Ahmad udah pulang aja, saya cuman pengen manggil kamu doang. Panggil, yaudah dia pulang. Dipanggil lagi, ya Imam Ahmad kemari, datang lagi. Sampai rumahnya, saya cuman pengen manggil, sudah pulang. Sampai 3 kali. Ini orang ngapain gitu ya, manggil doang, sampai setelah manggil suruh pulang, manggil saya lagi, setelah manggil pulang. Terus pemuda itu sampai kali yang ketiga bingung. Ya Imam Ahmad, saya bingung. Kenapa bingung? Kok kamu saya kerjain gak marah? Kata Imam Ahmad gitu. Kita kan kalau dikerjain misalnya dipanggil ke rumah, sampai rumah suruh pulang lagi. Ya kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya jauh, ya kan? Sampai rumahnya dipanggil lagi, datang lagi, sampai 3 kali tuh bolak-balik. Sampai pemuda itu heran. Kenapa engkau heran? Kata Imam Ahmad, saya itu melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Berbuat baik kepada tetangga. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Saya nggak ada urusan sama ente wahai pemuda. Ente tetangga saya dipanggil, saya penuhin. Saya sebenarnya lagi ibadah sama Allah, memenuhi, berbuat baik sama tetangga. Selesai urusan. Bisa nggak begitu, Pak? Bisa nggak kita? Dipanggil doang nih. Ntar Pak Irfan panggil, ntar ya panggil. Pak Irfan ke rumah. Sampai rumah suruh nyapu. Gitu. Sampai para ulama tuh seperti itu. Ya, mereka memahami konsep Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan Al-Makhluk, dan ciptaan. Sehingga kalau kita memahami ini, ya syirik itu ya kita bisa hindari sehindar-hindarnya. Bisa tinggalin. Karena kalau menjadikan sesembahan selain Allah ya batil, nggak nyambung. Masa makhluk nyembah makhluk? Ya nggak bisa. Makhluk yang nyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep ketuhanan yang simpel. Seperti itu. Nah, maka inilah hubungan antara budak perang dan sifat ingkarnya manusia terkait dengan innal insana li rabbihi lakanud. Baik, berikutnya. Menurut Imam Al-Qurtubi, hada jawabul qasam, ay tubi'al insanu ala kufranin ni'mah. Qala Ibnu Abbas, lakanudun lakafurun juhudin li ni'amillah. Wa kadzalika qala Al-Hasan wa qala yadhkurul masaiba wa yansan ni'am. Ayat ini adalah jawabul qasam, jawaban dari sumpah yang tadi Allah sudah sampaikan di awal. Wal 'adiyati dhabha, wawunya ini sumpah, seperti wal 'asri demi masa, wad duha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam. Sumpah. Kalau Allah sumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu punya posisi yang mulia di sisi Allah. Kemudian apa? Aitu bi al insanu ala kufranin ni'am,
Jadi manusia itu memang diciptakan punya potensi untuk kufur nikmat. Itu manusia punya potensi itu. Punya potensi kufur nikmat. Sehingga lakanudun, kata Ibnu Abbas, lakafur, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia diciptakan sangat ingkar. Lakafur, kafur juga ingkar, kafurun. Maka kemudian dalam hadis Al-Qudsi itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sampaikan, ketika manusia itu dikasih nikmat tapi dengan nikmatnya itu nggak mau bersyukur, atau dikasih musibah, dengan musibahnya itu dia tidak mau bersabar, Allah marah banget ya. Sehingga marahnya Allah itu tergambarkan, man lam yasbir ala balai, siapa yang tidak mau sabar atas musibah yang aku kasih, walam yashkur ala na'mai, dan siapa yang nggak mau syukur atas nikmatku, falyattakhid rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah dalam hadis qudsinya. Orang yang nggak mau sabar atas musibah, orang yang nggak mau syukur atas nikmat, udah cari Tuhan lain. Kalau logika kita, kalau ada orang bilang seperti itu, orang tua bilang seperti itu, kalau nggak mau dididik udah cari bapak selain aku, itu kira-kira marahnya pura-pura atau serius? Serius banget. Kalau nggak mau sabar, nggak mau syukur, udah cari Tuhan lain, cari negeri lain, cari yang punya Tuhan selain aku. Itu udah marah banget tuh Allah. Ini, maka syukur nikmat itu penting sekali. Sehingga tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sampaikan marahnya semarah orang yang kufur nikmat. Orang yang syirik saja, kalau dia mau tobat, ya, tobat sungguh-sungguh sebelum meninggal, atas izin Allah bisa diampuni, kecuali dia syirik ini dia mati sebelum bertobat, ya udah itu urusannya la yaghfirullah, nggak akan diampuni. Tapi kalau sebelum meninggal dia tobat dengan nasuha, biiznillah akan diampuni. Itu syirik. Tapi kalau kufur nikmat tuh marah banget nih. Ya, man lam yasbir ala balai, yang enggak mau sabar atas ujian dariku, wa lam yashkur ala na'ma, yang enggak mau syukur atas nikmat, semua udah dikasih, semua dikasih, disediain sama Allah, enggak mau syukur. Cari Tuhan lain, cari Tuhan lain. Bayangin kalau digituin sama bos kita gimana? Kalau enggak mau nerima gajiku, kalau nggak mau kerja di sini, udah cari bos, cari kerjaan lain, gitu. Gampangannya gitu. Ini marah banget. Maka pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semua yang berupa uang, berupa harta itu baru kita syukuri, jangan. Semua yang Allah kasih itu luar biasa. Oleh karenanya Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, beliau mengkompar ya dua pendapat ulama besar. Salah satunya adalah Ibnu Jarir At-Tabari, yang kedua adalah Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan sekalian alam. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menukil dua pendapat. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari yang disebut alhamdu kan segala puji, artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka alhamdu itu adalah sama dengan asyukru, bersyukur, terima kasih. Ya, orang bersyukur alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sama kata Imam At-Tabari. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi enggak. Dan ini menariknya, para ulama ketika berbeda santai-santai aja. Ya. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Fama yaqulu At-Tabari laisa bimurdi. Apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabari aku enggak setuju. Itu kata Imam Al-Qurtubi, biasa aja. Saya enggak setuju, Pak. Saya enggak setuju, Imam. Terus apa kata beliau? Alhamdu itu memang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu sabqul ihsan, yang
tidak terkait dengan perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan yang diberi. Memang dari sononya Allah Subhanahu wa taala, wujudnya, qidamnya, baqanya, mukhalafatul hawadisinya, memang dari sananya Allah tuh sudah terpuji. Meskipun manusia mau ngelakuin sholat, mau ngelakuin maksiat, nggak ngaruh sama Allah. Allah dari sananya sudah terpuji, dari zatnya sudah terpuji. Itu alhamdulillah. Tapi kemudian apa bedanya dengan asyukru? Kalau asyukru itu ketika ada perbuatan-perbuatan kebaikan baru bersyukur, atau kalimat asyukru itu terkait. Contoh, si A datang ke rumah si B, si A bawa buah-buahan, kasih kepada si B. Oh, kemudian si B bilang terima kasih ya, kan ada terkait dengan pemberian. Seperti itu menurut Imam Al-Qurtubi. Tapi dua-duanya benar, dua-duanya boleh, dua-duanya bisa diambil. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu emang dari sananya sudah terpuji. Meskipun kita terima kasih atau tidak, terima kasih itu ya karena makhluk, kita sebagai hamba ya berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala yadkurul masaiba wa yansan ni'am. Kata Al-Hasan, manusia itu seringnya ingatnya musibah, tapi nikmatnya suka lupa. Benar nggak Pak? Contoh, Bapak dulu waktu belum punya mobil kan pakai motor. Pernah nggak motornya bocor? Terus harus dorong lama. Ingat nggak Pak sampai sekarang? Ingat. Waktu dulu belum punya rumah kan ngontrak. Sampai berapa kali Pak ngontrak? Kalau saya ngontrak sampai 4 kali. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi ingat susahnya. Ingat bagaimana belum punya rumah ya. Ketika sudah punya rumah bersyukur, alhamdulillah. Ya, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala kerasa banget. Nah, kadang manusia tuh yang diingat musibahnya, susahnya terus, senangnya lupa. Daya seperti itu. Jadi bagusnya ya musibah ingat Allah Subhanahu wa taala, ketika susah ingat Allah, ketika senang juga ingat Allah, jangan kebalik. Pas lagi musibah ingat Allah, pas lagi senang-senang lupa sama Allah. Nih bahaya tabiatnya manusia. Ini terakhir makna kanud secara bahasa. Kanudun artinya kafur, ingkar. Ya. Ma'khudun minal kandi wa huwal qat'u, terputus. Terputus, kanud artinya terputus. Terus al-bakhil, kanud juga bakhil, medit ya. Pelit itu al-bakhil. Al-hasud, al-hasud itu saking banyaknya hasad jadi hasud. Hasad, hasud. Kalau kusut apa kusut Pak? Kusut jamak dari kasat. Agak lah itu bahasa Indonesia. Ya, hasud itu saking banyaknya hasad. Ini makna al-kanud, sehingga orang yang disifati manusia innal insana li rabbih lakanud, sungguhnya manusia kepada Tuhannya dia ingkar, bisa jadi al-qat'u, terputus, dia nggak mau ibadah, putus hubungan sama Allah, putus hubungan silaturahim, putus hubungan kebaikan, bisa jadi. Al-bakhil innal insana li rabbih lakanud, manusia bakhil sama Allah, bakhil sama sesama, bisa jadi. Al-hasud, dengki, ini sifat dari manusia al-kanud. Mudah-mudahan kita bisa jauhi ini semua dan bisa menjadi hamba-hambanya yang terhindar dari itu semua. Oke, saya pikir ini ayat 1 sampai 6 nanti dilanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.